Oke teman-teman, welcome back to my channel Student Terbelajar. Jadi dalam video kali ini kita akan belajar bagaimana caranya membuat database, membuat data tabel, dan membuat tabel serta membuat diagram database itu ya di SQL Server. Oke, langsung saja kita ke SQL Servernya. Nah, di sini kita udah tampilan SQL Servernya. Kemudian kita langkah pertama adalah membuat database-nya. Jadi pertama itu di database ini kita klik kanan terus new database. Setelah itu kita akan memasukkan nama database kita. Sebelumnya saya sudah menyediakan data-data saya dulu ya. Di sini kita akan membuat nama database sekolah, tabel guru, tabel siswa, tabel gotong royong. Dan kemudian ini kolomnya ya, kolom setiap tabel. Terus kita akan masukkan dulu nama database kita, sekolah. Terus di sini adalah initialized size, ini adalah ukuran dari database kalian. Kemudian path-nya merupakan lokasi dari database kalian. Jadi kalian bisa menggantinya dengan cara klik tanda titik 3 ini ya. Oke, setelah itu kita klik OK. Oke, di sini kita sudah siap membuat database kita, dan ini adalah database kita ya yang tadi kita buat sekolah. Terus langkah selanjutnya adalah kita membuat tabel gitu. Caranya dengan klik tambah ini. Terus kita pergi ke tabel ini. Terus klik kanan new table. Nah, di sini kita akan mengisikan kolom data tipe, dan ini adalah kolom dari tabel guru. Pertama kita akan membuat tabel guru terlebih dahulu. Oke, di sini teman-teman kita udah siap membuat kolom dan data tipenya ya. Nah, di sini kan tipe data char, nip itu kan seakan-akan kayak angka semua gitu kan. Maka kita akan milih tipe datanya char gitu. Jadi char ini adalah tipe data karakter yang panjangnya tetap. Misalnya kita mendeklarasikan 10 karakter nih, 10 panjangnya 10 karakter. Terus kita hanya menginputkan 8 karakter, maka SQL Server itu akan tetap menyimpan 10 karakter gitu. Kemudian kita membuatnya ini lagi varchar, karena ini variabel karakter yang artinya ada huruf dan perpaduan dengan angka juga gitu kan. Jadi misalnya nih varchar ini pengertiannya itu tipe data karakter yang panjangnya tidak tetap gitu. Misalnya kita mendeklarasikan 50 karakter, maka SQL Server tidak langsung menyimpan. SQL Server itu akan menyimpan sesuai yang kita inputkan gitu. Misalnya kita menginputkan hanya 40 karakter, sedangkan kita sudah mendeklarasikannya 50 karakter, maka SQL Server itu akan tetap menyimpan 40 karakter dan 10-nya lagi kosong gitu. Tapi kalau kita menginputkan panjang karakter lebih dari 50 ini, maka SQL Server akan tetap dapat menyimpannya gitu. Kemudian untuk cara ini, kalau kita kan mendeklarasikan 10 gitu. Jadi 10, kalau kita lewat dari 10, misalnya kayak 11 karakter gitu, maka SQL Server itu akan memunculkan pesan error gitulah. Terus di low null ini kita hilangkan centangnya, karena semua data itu harus diisi dan nggak boleh kosong gitu. Nah, di sini kita akan buat nip itu sebagai primary key. Caranya klik kanan, kemudian set primary key. Nah, di sini kita akan buat nip itu sebagai primary key ya. Terus kita klik save atau Ctrl S. Nah, di sini kita akan buat nama tabelnya guru. Terus oke. Nah, kita lihat di tabel ini. Nah, maka tabel guru sudah sudah terbuat gitu. Kemudian kita buat lagi tabel yang namanya tabel siswa. Caranya sama kayak tadi, yaitu klik kanan terus new table. Nah, di sini kita akan buat kolomnya yaitu NISN, nama siswa, kelas siswa, dan alamat siswa gitu. Oke, jadi ini udah kita isi, sama aja tipe datanya kita buat char ya, karena NSN itu kan semuanya angka gitu, jadi nggak ada huruf gitu ya. Lalu kita buat NSN ini sebagai primary key. Klik kanan di tanda panah ini, lalu set primary key. Oke, lalu kita simpan sebagai nama tabel siswa.
Oke, setelah itu kita refresh ini tabelnya. Nah, maka tabel siswa sudah kita buat gitu. Terus kita buat lagi yang namanya tabel gotong royong. Di sini klik sama juga, klik kanan new tabel. Oke, jadi di tabel ini kan ada NIP nih, ada NISN, ada tempat dan tanggal. Jadi NIP ini kan udah ada di tabel guru, terus NISN ini udah ada tabel di siswa. Jadi NIP dan NISN ini adalah sebagai penghubung di antara tabel nanti. Ini sebagai primary key serta sebagai foreign key di gotong royong ini. Di tabel gotong royong ini sebagai penghubung juga, oke? Nah, di sini kan ada tempat nih, maksudnya itu tempat gotong royong itu di mana gitu? Entah di lapangan dibersihkan atau di kelas atau di lapangan gitu atau di pekarangan gitulah ya. Kemudian kita nip ini kita buat char. Tempat ini kita buat varchar. Nah, tanggal ini kita buat date ya. Date gini. Oke, satu lagi yang harus kalian pahami adalah kalau misalnya tadi tipe datanya char dari awal, maka kalian buat di tabel lain juga harus char gitu, nggak boleh beda-beda gitu ya. Sama juga kayak NSN, sama juga kepada kolom-kolom yang lainnya gitu ya. Oke, terus ini kita refresh. Oh, belum kita simpan ya, bentar. Maaf ya, Mas. Kemudian kita NIP sama NSN ini kita set sebagai primary key. Oke, setelah itu kita save ya. Kita buat nama tabelnya itu gotong royong. Oke teman-teman, jadi kita udah berhasil membuat 3 tabel gitu ya. Ini dia 3 tabel kita. Kita udah berhasil membuat ini. Kemudian kita akan mengisikan data di setiap tabel itu. Oke, pertama kita akan mengisi data tabel guru dulu ya. Caranya klik kanan ini, klik kanan kemudian edit top 200 row. Oke, di sini kita akan menginputkan hanya 3 data aja ya teman-teman ya. Misalnya di ini tadi kan cara gitu, jadi harus angka semua gitu ya. Oke, jadi data tabel dari guru sudah kita isi dengan tiga data gitu ya, 3 data ini. Oke, selanjutnya kita akan mengisi tabel siswa. Nah, di sini tabel dari siswa sudah kita isi lagi. Oke, lakukan juga seperti di tabel gotong royong gitu. Oke, NIP di sini kan udah kita isi tadi di tabel guru gitu ya. Di tabel guru ini NIP, jadi harus kita samakan ya teman-teman. NIP-nya itu
Oke teman-teman, jadi data dari tabel gotong royong sudah kita isi ya, sesuai dari tabel sebelumnya gitu. Oke, jadi kemudian kita akan buat yang namanya diagram database ya, diagram database itu ya. Caranya itu dengan ini database diagram. Bentar ya, kita klik ini, klik new database diagram. Yes. Nah, kita pilih semua ya, kita select semua, terus add. Oke, jadi ini dia database diagramnya. Kemudian kita akan menghubungkannya ini gitu dari guru ya. Nah, jadi akan seperti ini dia. Oke, dari guru ke gotong royong itu kita akan menghubungkannya dulu. Nah, caranya dengan klik apa ini? Kunci-kunci ini, kemudian tahan, terus seret ke gotong royong ini, gini. Oke, di sini kita akan buat primary key-nya itu NIP, foreign key-nya itu NIP ya, betul ya. Karena di tabel gotong royong itu, nah sebagai foreign key-nya itu adalah NIP ya, dan juga primary key-nya NIP. Oke, klik OK. Oke, kemudian kita akan hubungkan ini siswa ke gotong royong. Ya. Nah, kita buat ini foreign key-nya ini sebagai NSN. Foreign key-nya NSN dan primary key-nya juga NSN. Oke. Nah, jadi ini sudah terhubung. Inilah dia database diagramnya. Jadi kita sudah berhasil tadi membuat database, membuat tabel, mengisi data tabelnya, kemudian membuat database diagramnya. Oke. Jadi kita akan membuat view-nya dulu ya, membuat view database diagram ini. Caranya klik kanan dari view ini ya, new view. Nah, ini dia tadi dari inilah view database diagram kita ya teman-teman. Jadi kita udah berhasil membuatnya semua langkah-langkah ini ya. Ini teman-teman. Oke, jadi sekian dari tutorial saya dulu. Semoga bermanfaat buat kalian yang bagi belajar SQL Server ya. Jangan lupa subscribe dan like ya teman-teman. Oke, thank you.